baik. Saya lanjutkan. Yang ini mungkin ilustrasi yang hampir sama seperti tadi, hanya saja mungkin arahnya ini kan vertikal. Kayak yang sebelumnya kan mungkin arahnya seperti ini ya, ada inklinasinya. Yang ini inklinasinya mungkin 90 derajat, kurang lebih seperti itu. Nah, persamaannya juga hampir mirip seperti tadi. Anda bisa cek yang seperti ini. Anda bisa lakukan perhitungan. Mungkin tidak dilakukan perhitungan untuk contoh yang ini di ilustrasi berikutnya. Nah, kalau misalkan horizontal, ini mungkin ilustrasi contohnya kalau misalkan kita punya benda atau daerah penelitian yang ada di bagian lintang rendah gitu ya. Kita berhubungan dengan daerah penelitian yang misalkan ada di bagian ini ya, berarti ini masuk berarti ke bagian utara ya, berarti masuk ke utara berarti mungkin di kutub misalkan di daerah Jepang misalkan seperti ini. Kalau misalkan yang lain kita coba cek, misalkan contoh yang vertikal tadi yang seperti ini adalah di daerah kutub. Tinggal kita cek konvensinya, ini dia di kutub utara atau di kutub selatan. Terus kemudian yang horizontal ini mungkin kurang lebih dekat di daerah khatulistiwa, atau mungkin sebenarnya di daerah khatulistiwa juga tidak sepenuhnya itu inklinasinya 0 derajat ya. Tapi ya untuk daerah-daerah yang lebih presisinya mungkin daerah-daerah yang memiliki inklinasi yang 0 derajat. Ini nanti bisa dicek pola anomalinya. Terus kemudian misalkan arahnya lain, tidak utara selatan. Di sini misalkan ada arah barat, di sini ada arah timur begitu ya. Berarti bukan ke arah utara selatan. Biasanya cenderung kalau kita modelkan magnetik itu penampang yang ditunjukkan relatif utara selatan. Kalau barat timur itu biasanya cenderung tidak menunjukkan pola anomali dipolnya dengan baik, tapi ada pola anomalinya. Nah, kalau ingin mengetahui yang seperti itu, mungkin persamaannya akan lebih kompleks. Anda bisa cek juga di Telford. Ini untuk perhitungan sederhananya. Jadi cukup panjang lah. Dan ini mungkin tidak cukup mudah untuk menghitungnya, kecuali Anda bisa memahami apa itu beta, alfa, theta 1 dan seterusnya. Terus misalkan kalau kita mencoba memperhitungkan, sudah mau memperhitungkan bentuk benda bola gitu ya, dipol berarti kan, terus kemudian di sini ada arah informasi F0 dan kemudian ada arah, berarti kan kalau F0 itu berhubungan dengan arah informasi dari magnetisasinya juga. Nah, itu ada juga persamaannya yang bisa kita gunakan. Sudah masuk ke informasi, di sini ada inklinasinya juga untuk contoh seperti ini. Untuk menghitung yang dipol sederhana, misalkan contohnya misalkan di airborne atau ya misalkan ada survei di darat begitu. Sini juga ada bentuk sederhana yang sudah memperhitungkan inklinasi, dan kita bisa menghitung bentuk dari ilustrasi yang seperti ini. Kalau Anda perhatikan, nanti Anda akan mendapatkan pola yang berbeda pada sudut-sudut inklinasi istimewa. Misalkan sudut 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 90 derajat dan seterusnya. Itu kurang lebih di sini ada variasinya. Misalkan Anda coba hitung yang ini. Nah, Anda akan plot hasilnya untuk masing-masing sudut, misalkan inklinasi 0 derajat, 30, 45, 60 atau 90 dari gambar dengan berwarna ini. Jadi kalau Anda bisa melakukan perhitungan ini, Anda akan dapatkan variasi ini. Contohnya kalau dengan benda yang sama, dengan benda yang seperti ini, tetapi memiliki pola anomali yang berbeda pada lokasi di permukaan bumi dengan inklinasi yang berbeda. Contohnya 0 derajat nih polanya sedikit positif, kemudian sangat negatif, kemudian kembali ke positif sedikit. Sedangkan kalau yang 30 derajat warna kuning ini cenderung menuju ke yang positif dan negatifnya sedikit lebih rendah. Kemudian yang 45 derajat ini lebih besar lagi yang bagian positifnya, kemudian menurun kecil untuk yang negatifnya. Jadi benda dari
dipolnya itu berada kurang lebih di bagian tengah-tengah begitu ya, di bagian X-nya 0 itu ya. Terus kemudian kalau yang 60 derajat ini makin besar lagi bagian di sini dan ininya negatif. Tapi kalau misalkan di inklinasi 90 derajat ini kurang lebih hampir seperti gravity, tapi ada bagian yang negatifnya seperti ini. Dan kemudian ada yang negatif lagi setelah positif yang besar ini. Nah, mungkin secara ilustrasi grafik ini kita bisa melihat kalau kita bisa mendapatkan pola anomali yang pada pendekatan 90 derajat ini akan lebih mudah memperhitungkan atau menginterpretasi kondisi bawah permukaan. Tapi kalau Anda perhatikan, karena kita ada di Indonesia cenderung berada pada latitude rendah, nah biasanya bermain pada pola anomali yang berwarna antara kuning ini, atau mungkin di antara yang merah dan warna hijau. Jadi kita ada pola anomali dipolnya. Nah, di situ mungkin sedikit lebih kompleks. Artinya benda yang harusnya ada di sini bisa jadi bergeser karena nilai yang dominan atau nilai yang positifnya itu ada bergeser di sebelah kirinya, misalkan seperti itu. Jadi kita berharap di bagian yang sebelah sini, tapi mungkin itu kita dapatkan pola anomali yang seperti itu. Oke, kalau kita ingin melakukan perhitungan, mungkin di mata kuliah teori potensial Anda juga sudah belajar tentang perhitungan misalkan dari bentuk yang seperti tadi. Mungkin persamaannya akan lebih kompleks kalau kita mencoba menggunakan persamaan medan magnetik induksi ya. Di sini misalkan ada titik pengamatan, kemudian ada jarak vektor R-nya, kemudian ada jari-jari bola, bendanya bola A dengan arah magnetisasi seperti ini dengan momen dipol magnetiknya yang berwarna merah ini secara keseluruhan untuk bola ini. Jadi kita bisa melakukan perhitungan di permukaan dari titik ini sampai ke titik yang lainnya untuk sepanjang permukaan ini. Mungkin saya coba skip beberapa penjelasan terkait dengan teori potensial. Saya coba cek di buku teks. Nah, ini berkaitan dengan detail-detailnya kalau misalkan mau perhitungannya. Tapi kalau kita coba jabarkan, ada komponen X, komponen Y, komponen Z, kemudian ada konstanta magnetiknya, kemudian ada volume bolanya 4/3 pi A pangkat 3, terus kemudian ini ada R pangkat 5 karena bendanya adalah bola, ini nanti diturunkan keseluruhannya, kemudian ada KH, K itu susceptibility, sedangkan H-nya itu berkaitan dengan medan magnetik utama yang tadi saya sampaikan adalah komponen F atau dari bagian IGRF. Terus kemudian yang sini berkaitan dengan vektor momen dipol magnetik. Terus kemudian kita bisa inputkan, berarti kita dapatkan komponen X, kemudian komponen Y, dan komponen Z. Nah, kemudian kalau kita coba hubungkan ke anomali magnetik, maka kita perlu mengalihkan arahnya itu dengan arah medan magnetik utama F ini ya. Nah, medan arah magnetik utama ini F juga 3 dimensi, ada Fx, Fy, Fz. Jadi kita di sini akan mendapatkan nilai anomali magnetik dari benda kita. Oke. Ini kalau misalkan ada yang ingin berlatih secara 3 dimensi, jadi secara perhitungannya ini relatif lebih kompleks dibandingkan yang bagian gravity. Oke.